Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu High Availability Disaster Recovery atau yang bisa disebut dengan HADR. Nah, agar kita dapat mulai pesan dengan baik, saya telah merencanakan untuk menjelaskan beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, itu kita akan membahas tentang perubahan data transaksi di DB Primary yang terreplikasi ke DB Slav. Yang kedua, selanjutnya ada penanganan takeover saat DB Primary tidak bisa diakses klien. Dan yang ketiga, ada pemulihan kembali data dan alur transaksi dari DB Primary ke Slav. Sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Arika Idris dengan NIM 225 150 407 111 032 dan rekan-rekan saya lainnya yaitu Kevin Fahrian. Saya Novia Ramadhani Purnomo dengan NIM 225 150 407 111 033. Saya Siti Nur Aziza dengan NIM 22515040711 014. Baik, yang pertama kita akan membahas perubahan data transaksi di DB Primary yang terreplikasi ke DB Slav. Nah, untuk studi kasus sendiri, itu ada sebuah perusahaan e-commerce yang bernama Halomart yang memiliki aplikasi inti yang menggunakan database MySQL sebagai sumber data utama. Nah, dalam kasus ini, mereka tuh ingin memasukkan data ke dalam database primer yang langsung tertulis di database Slav. Mungkin untuk solusinya bakal dijelaskan oleh teman saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusinya. Yang pertama, caranya adalah mengkonfigurasi replika DB2 terlebih dahulu. Konfigurasi ini menggunakan fitur replikasi bawaan DB2 untuk membuat salinan data dari database primer ke database secondary secara terus-menerus. Dan harus dipastikan apabila replika berjalan dalam mode replika set yang memungkinkan otomatisasi takeover. Nah, yang kedua solusinya adalah pendeteksian kegagalan. Dengan cara memasang sistem pemantauan yang akan memberi peringatan saat terjadi kegagalan akses ke database Premier. Dan menyiapkan skrip atau sistem otomatis yang secara berkala memeriksa ketersediaan database primer. Yang ketiga yaitu takeover. Ketika terdeteksi bahwa database primer tidak dapat diakses, sistem otomatis akan mengambil langkah-langkah untuk mengaktifkan database secondary sebagai database primer. Jika tidak bisa diambil manual menggunakan query seperti DB2 takeover HADR on database, kemudian nama database-nya by force ini untuk menghentikan proses secara dipaksakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemulihan kembali data dan alur transaksi dari DB primary ke slave. Nah, studi kasusnya, perusahaan Tech Solutions menjalankan aplikasi manajemen proyek yang mengandalkan database DB2 sebagai sumber data utama dalam skenario di mana terjadi kegagalan pada database primer dan perlu untuk memulihkan data serta alur transaksi ke database slave. Perusahaan perlu memiliki rencana yang solid untuk melakukan pemulihan dengan cepat dan akurat. Kemudian berikut solusinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan solusi dari studi kasus sebelumnya. Yang pertama, konfigurasi replikasi DB2 untuk memastikan bahwa kedua database ini diatur untuk HDR dan menentukan database primer, peran sebagai sumber utama, dan database slave sebagai salinan pasif yang menerima replikasi dengan query update dbcfg for nama database-nya using HDR on. Lalu yang kedua juga update dbcfg for database name using HDR change mode dengan modenya. Lalu yang kedua, perubahan data pada DB1 yang mana ini adalah primary-nya. Diasumsikan ada tabel transaksi pada DB1 yang ingin diubah dan ingin menambahkan entry baru ke tabel transaksi dengan query insert into transaksi dengan parameter ID, nama produk dan jumlah yang mengisi nilainya 1, produk baru, dan 10. Lalu yang ketiga, proses replikasinya. Di sini setelah perintah insert di atas dieksekusi, sistem replikasi yang sudah dikonfigurasi akan secara otomatis menangkap perubahan tersebut dan mereplikasikannya ke DB2. Lalu selanjutnya, penanganan takeover saat DB primary tidak bisa diakses oleh klien.
Di sini kami mengambil studi kasus yaitu perusahaan Halo Logistik memiliki sistem manajemen logistik yang sangat bergantung pada database MongoDB sebagai sumber data utama. Ketersediaan dan keadaan database sangat penting karena setiap gagal akses dapat mengganggu operasi logistik yang krusial. Dalam skenario ketika database primer tidak bisa diakses oleh klien, perusahaan perlu memiliki strategi untuk melakukan takeover agar layanan dapat kembali berjalan secepat mungkin. Baik, dari studi kasus sebelumnya, untuk melakukan backup, yang pertama kita menggunakan fitur backup restore DB2, penyimpanan backup reguler dari database Slav untuk memastikan ketersediaan data yang lebih baru. Nah, jika terjadi kegagalan pada database primer, kita menggunakan backup yang tersimpan di database Slav untuk memulihkan data. Nah, query dari backup ini ada DB2 backup tuh baru sini menggunakan nama database-nya tuh directory-nya. Selanjutnya pemulihan alur transaksi. Nah, untuk melakukan pemulihan data dari backup di database Slav, kita menggunakan query ini DB2 restore database baru nama database from directory. Nah, setelah kita menggunakan query itu, kita menerapkan transaksi terbaru dari database primer yang berhasil direplikasi ke database Slav tadi sebelum kegagalan itu terjadi. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.